Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkeringat enggak? Naik sepeda. Assalamualaikum Mbah, sehat? Ada yang berbeda nih? Oh, nggak pakai bangku ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, yang penting suaranya terdengar. Jelas suaranya tidak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunan padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur atas karuniamu, dan bisa menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dengan baik. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Istiqomahkan kami sampai husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal. Rugi kalau tidak doa, karena tidak ada kebaikan apapun yang bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah. Saya penceramah bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Memperbaiki diri sendiri aja susah, apalagi memperbaiki orang lain. Bagaimana saya bisa membulak-balik hati saudara-saudara, sedang tahu juga enggak hatinya seperti apa? Ya, bagaimana saya bisa mengubah pikiran saudara, sedangkan pikiran saudara juga saya tidak ngerti? Yang bisa dilakukan oleh penceramah cuma 3. 1, meluruskan niat supaya benar-benar lillahi ta'ala. Yang kedua, sekuat tenaga bicaranya benar. Dan yang ketiga, pasrah ke Allah, hasilnya seperti apa. Hadirin, kali ini kajiannya lebih sederhana dari biasanya, yaitu tentang alamat. Kalau kirim surat, alamatnya salah sampai atau tidak? Kalau kirim email, alamatnya salah sampai atau tidak? Kalau kirim barang, alamatnya salah sampai atau tidak? Ini barangnya barang berharga, sampai tidak? Jadi kunci itu alamat. Niat itu alamat. Ulangi. Salah niat, salah alamat. Mau sholat, mau saum, mau ngaji, mau tabligh, mau asmaul husna, mau jihad fisabilillah, mau menyedekahkan semua harta, mau haji, mau hafal Quran, salah niat, salah alamat. Kalau mau ngirim sesuatu, apa yang paling penting? Alamatnya dulu. Sayangnya kita ini jarang sekali serius menanyakan niat. Niat itu ada 2 jenis kalau dalam ibadah. 1, niat untuk jenis ibadahnya, qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh 2 rakaat semua. Yang membedakan niat dari jenisnya ibadah. Tapi ada juga niat dari tujuan
ibadah. Ini datang ke sini nih, ada yang datang ke sini sepanjang jalan satu langkah digugurkan dosa, langkah lain diangkat derajatnya. Sambil datang ke sini nih, ada yang dinaungin malaikat, ada yang didoakan oleh semut, ikan, didoakan. Karena apa? Karena Allah tahu niatnya mencari ilmu cuma satu, yaitu lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku cuma satu alamatnya, lillahi rabbil alamin. Jelas tidak nih? Apa datang ke ini? Belum tentu. Ada yang pengen tahu nih, si Agim gimana sekarang keadaan kita. Katanya kemarin tersebar di opname, ya dapat itu. Sakitnya 2 tahun yang lalu, tersebarnya sekarang. Hadirin, AA udah cerita dulu hadis sahih, mujahid berperang, meninggal di medan perang, pas dihisab diperlihatkan oleh Allah nikmat untuk dia. Dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah karena engkau. Saya bacakan aja hadisnya lah supaya saudara yakin. Ini penting. Saya selalu akan menyampaikan ini karena merasa ini sangat penting untuk dipahami, yaitu orang yang pertama kali dihisab, apakah dia akan selamat atau tidak. Ini orang yang pertama kali dihisab. Maaf ya, tadi udah saya siapkan. Kemana? Ini faktor U ya, tahu? Faktor U apa artinya? Aki-aki ya. Kalau orang sudah tua kan pernah ditanya, tahu nggak cirinya orang yang sudah tua? Ciri orang yang sudah tua tuh ada 3. Sudah tahu belum? Yang pertama, gampang lupa. Nah, yang kedua, yang ketiga saya lupa ya. Tadi ada di sini hadirin. Siapa yang pinjam HP saya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, astagfirullahaladzim. Nah ya, jadi yang pertama dihisab itu adalah yang jihad, berjuang di jalan Allah, tapi akhirnya dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena sesudah dihisab oleh Allah ternyata dia itu lebih sibuk ingin diakui sebagai pemberani, sebagai orang yang berjuang, mujahid, dan sudah disebut-sebut oleh orang. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, masuk ke dalam neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu saja. Apanya? Alamatnya. Dia nyari pujian orang. Dia ingin diakui, wah ini keren nih, pemberani, pejuang. Hasilnya, nauzubillah min dzalik, dia tidak bisa masuk surga. Yang kedua, ini hadis sahih Muslim loh ya, jangan salah ya. Jadi ini yang kedua, aku mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia yang pertama diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang diberikan Allah di dunia, lalu ia mengenalinya dan Allah bertanya kepadanya, amalan apakah yang kau lakukan dengan nikmat itu? Ya Allah, aku berjuang, berperang semata-mata karena engkau.
sehingga aku mati syahid. Lalu Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berperang supaya dianggap, dikatakan orang sebagai yang gagah berani, dan demikianlah yang sudah dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Dengar baik-baik ini, pentingnya alamat ya. Oh, Allahu Akbar, bertempur sampai mati. Kita mah gak berani gitu, tapi gak benar juga niatnya. Dua, berikutnya yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Membaca Quran, belajar Quran dan membacanya, didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan, maka ia mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Ia menjawab, ya Allah, saya menuntut ilmu dan saya mengajarkannya. Saya membaca Quran. Kadzabta, dusta kamu. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai alim, orang berilmu. Kalau sekarang ingin disebut ustadz, ingin disebut dai kondang, ingin disebut mubalig, ingin disebut syekh. Pokoknya kalau niatnya penilaian makhluk, dusta kamu, engkau membaca Quran agar dikatakan qari'ah, dan demikianlah orang-orang menyebutmu. Jadi di dunia disebut syekh, ustadz, kiai, dai kondang, tapi di sisi Allah belum tentu. Di dunia, wah ini qari'ah terbaik, ini qari internasional, ini hafiz, ini hafizah. Di sisi Allah belum tentu. Tergantung niat. Apa? Alamat ya. Yang ketiga, yang tadi diseret tuh. Jadi nanti bakal ada kiai, ustadz, ulama yang masuk neraka, padahal ilmu agamanya hebat, padahal dakwahnya luar biasa, padahal Qurannya fasih, suaranya merdu, hafalannya banyak. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa dia menggunakan ibadah hak Allah hanya untuk cari kedudukan di sisi makhluk. Nanti sesudah ini kita akan bahas ya, benarkah kita seperti itu? Yang ketiga adalah orang kaya. Berikutnya adalah yang diberikan kelapangan rezeki dan diberi berbagai macam harta benda oleh Allah. Didatangkan, diperlihatkan kepadanya, ia mengenalinya. Lalu apa yang kau lakukan? Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya. Dan aku lakukan semata-mata karena engkau. Jadi ngaku lillahi ta'ala, mulut. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau berbuat demikian supaya dikatakan seorang dermawan, dan begitulah orang-orang menyebutmu. Jadi di dunia terkenal dermawan. Kemudian diperintahkan malaikat menyeretnya di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Nih pentingnya ilmu hati, betul? Mungkin ada yang nanya, kalau dakwah seperti ini penyakitnya apa? Satu, ya, ini diantara penyakitnya. Datang ke sini, datang dakwah ceramah, ingin diakui. Oh, ini ada mubalik. Nanti ingin diperlakukan spesial, ingin dijemput secara khusus. Bukan tidak boleh dijemput, tapi ingin diperlakukan spesial. Ingin pakai yang bagus. Ada yang niatnya karena amplop, ingin dapat uang dari dakwah. Ada yang ingin dikagumi. Ada yang ngebeda-bedain. Kalau diundang di istana semangat, tapi diundang di pembangunan musola Al-Ikhlas males. Pertama pembangunan, ya berarti dia harus nyumbang dong. 2 musola pasti kecil. 3 Al-Ikhlas, itu dia namanya. Bisa lagi ceramah begini ingin pamer dalil. Ya
ayyuhalladzina amanu. Bisa itu, tapi sebetulnya bukan lagi nyebut Quran. Nih suara merdu. Ada yang ingin memperlihatkan kefasihannya. Ada di dalam kitab Al-Bukhari Muslim. Padahal dia baru lihat judulnya, tapi dia sebut begitu agar disebut ahli kitab. Ada yang selama ceramah tuh ingin memperlihatkan wawasannya, pengalamannya, ilmunya, tapi tujuannya bukan ingin orang jadi dekat dengan Allah, tapi ingin diakui kepinterannya, keluasan wawasannya, kehebatannya, atau memperlihatkan kesolehannya. Tahajud, hadirin, tahajud itu nikmat, padahal dia sendiri enggak, tapi dia ingin diakui sebagai ahli tahajud. Kita harus one day one juz, lezat, dia juga enggak, tapi dia ingin ditipu ini ya. Itu selama ceramah tuh dosa, dosa, dosa. Ada kalanya ceramah untuk nyerang kiai yang lain karena dia tidak sepaham. Bukan masalah kebenaran, tapi masalah nggak suka saja. Dia gunakan dalil. Ini posisi ceramah begini tuh belum tentu jadi amal. Berat. Saya kagum, ada seorang santri lewat ke kamar dia ngomong begini, lagi ngobrol sama temennya. Saya nggak boleh pengen jadi ulama, kata kiai saya. Jadi sebelum mesantren ke Darut Tauhid, mesantren tempat lain, silakan mesantren di Agim sana, kamu jangan pengen jadi ulama. Wah, kenapa? Kata guru saya, kamu mesantren sana supaya jadi ahli takwa aja, gitu. Karena dalam bayangan dia ulama itu adalah kiai diundang sana sini dapat berkat, ya nggak, masuk TV. Wah, jadi itu profesi. Kalau itu yang dianggap ulama, jangan. Kamu jadi ahli takwa saja udah cukup. Mungkin dengan jadi ahli takwa dia jadi ulama, benar? Daripada dianggap ulama belum tentu jadi ahli takwa. Kenapa? Pada ngeliatin saya kayak gitu aja. Pada mikir semuanya ya. Bu, kalau ibu masak buat suami, udah disiapkan masakan yang paling disukai suami. Kemudian, Pak, ini makanan kesukaan, udah saya sengaja siapkan dari pagi, spesial loh, pakai hati, ikhlas masaknya. Kata suami, Bu, maaf, saya sudah ditunggu grup sepeda, hari ini goes penentuan, lain kali aja, apalagi ini kerennya baru. Pergi suami. Bagaimana sejujurnya perasaan ibu? Jangan langsung solehah yang asli ya. Jawab satu-satu. Apa rasanya, Bu? Sedih. Tenang, Bu, jangan marah ke saya ya. Kecewa, sedih, jengkel, kesel, kapok, apalagi. Nah, itu ciri-ciri orang yang gak ikhlas kayak gitu tuh. Kenapa? Karena memang alamatnya bukan mencari Allah, keridhaan Allah. Alamatnya adalah mencari penghargaan suami. Hasilnya diputar oleh Allah hatinya, kecewa, sedih, jengkel, marah. Begitulah kalau kita cari alamat ke makhluk, judulnya DTA, derita tiada akhir. SLL, sengsara selama-lamanya gitu. Asli hadirin. Jadi prioritas sekarang nih ya, ingat dalil ini, innallaha la yanzuru ila
suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, itu kerjaan kita sehari-hari sekarang. Terus periksa hati dan berkualitaslah dalam beramal dengan tujuan diterima amal ini oleh Allah. Wes ngono bae. Ojo mumet-mumet. Ojo mikir-mikir yang enggak ono, mikir-mikir yang enggak perlu. Hadirin, serius ini. Kalau hati udah gelisah, galau, banyak luka, periksa alamat. Alamatnya apa? Pasti alamatnya tuh pengen dilihat orang, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dikagumi, pengen dibalas budi. Pasti selain Allah yang menjadi alamatnya. Mau tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Lihat waktu nggak ada orang, tuh diri kita yang asli. Ini ngumpul di sini, nggak asli. Apalagi dekat-dekat gini udah style soleh, yakin ya kan? Ngangguk juga pelan. Oh, ketawa ditahan. Iya. Yang aslinya ketika tidak ada orang yang lihat siapa diri kita, nih HP jadi saksi. Apa aja yang dibuka? Ada orang kelihatan baik, soleh, nggak ada orang. Mau tahu siapa diri kita? Lihat diri kita ketika tidak dilihat orang. Sholat ada orang boleh jadi bagus. Lihat sholat nggak ada orang. Baca Quran mungkin bagus ketika ada orang. Lihat nggak ada orang, baca atau enggak. Ibu ada suami mungkin rapi-rapi, nggak ada suami, bangun jam berapa? Hati-hati hadirin. Ada orang, nggak ada orang, sama. Allah ada. Mikir semuanya ya. Ibu kalau mau centil ya di depan cermin, untung sekarang pakai masker semua ya. Pakai masker begini mah lipstik juga nggak enak, pakai lipstik di luar ya, malu. Tanya, kalau ibu pakai bulu mata palsu, tanya, ini teh apa maksudnya? Apa enggak berat pelupuk mata saya? Lihat, orang-orang yang berotot kan pakai barbel di sini ya, gede berotot di sini. Apa enggak berotot nanti pelupuk matanya? Kedip. Bisa kelelahan otot mata loh hadirin. Tanya, ini teh tujuannya apa? Tanya, alamatnya siapa nih? Banyak gaya begini, alamatnya untuk siapa? Oh, saya pengen dipuji orang. Baik, kalau pengen dipuji orang, sekarang orang muji, apa yang berubah pada diri kita? Aduh, ibu awet muda, jadi awet. Jadi awet? Enggak. Sok, nyicil sekarang. Beli apa? Yang suka dicicil tuh, yang pengen dipuji beli apa bu? Katakan beli mobil, tapi niatnya pengen dicicil, pengen dipuji. Ini nggak enak nih, tetangga pada punya mobil, masa kita nggak punya pak? Maksain beli mobil nyicil. Kata tetangga, aduh mobilnya bagus. Coba ikut bayar cicilannya nggak? Hah? Jawab. Tetap kita yang nyicil. Halo. Capek pengen dipuji orang, yang perutnya agak gede, pengen dipuji, tahan napas kemana-mana. Atuh kekurangan oksigen. Pengen kelihatan putih, direndam semalaman. Aduh, paling capek cari alamat penilaian makhluk, betul? Dan dia muji nggak ada apa-apanya.
Ada yang mati-matian demi dikagumi orang. Coba kalau orang kagum ke kita, apa? Paling begini. Gitu. Kita juga bisa sendirian. Sekenyangnya. Ini serius hadirin. Kenapa sepeda ganti-ganti terus, ha? Karena dijual, ya kan? Waduh, itu sekarang sepeda Pak, ada yang harganya 135 juta. Padahal tetap diboseh ya. Bukan tidak boleh pakai sepeda bagus ya. Kalau dikasih mah terima aja. Saya juga punya Pak sepeda bagus, dikasih. Minta izin kemarin dijual ya, lumayan nanti. Nah Bu Pak, makin bagus, makin keren, makin mahal, aslinya makin nyiksa. Kesiksa pengen pamer, pengen aja supaya orang lain tahu ini punya kita. Kesiksa takut rusak, takut kegores. Kesiksa takut hilang. Pengalaman Pak, saya ke masjid ya, ada sepeda tuh, sepeda yang terkenal itu ya, Brongos itu. Waduh, udah mah ini mahal, ke sepeda, ke masjid pakai sepeda. Apa yang terjadi Pak? Mikir terus, itu mau diajak berjamaah sepedanya. Ditaruh di bawah, aduh, cilaka hilang. Dirantai, udah dilipat, dibawa kemana ini sepeda? Mau masuk masjid aja stres. Pengen cepet pulang. Suatu saat naik sepeda Khodimat di sana. Sepeda senior sekali ya, saya tidak nyebut sepeda tua. Udah uzur lah ya. Jernih di sini tuh hadirin ya. Nggak ada beban pikiran apa-apa, nggak dirantai tuh, sok weh ya. Dan saya tahu maling juga emosi boleh. Ayo, untuk apa kita segala belian? Untuk apa segala kita pakai? Tanya alamat ya. Halo. Ayo. Kita harus sesuatu tuh bukan karena ingin, karena perlu saja. Dan keperluan kita harus yang Allah sukai. Bolehkah punya yang bagus? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Bukan masalah harga, Rasulullah juga baju besinya bagus. Karena mahal, karena apa? Karena manfaatnya. Kuda Rasulullah juga bagus, kuat. Karena apa? Karena memang itu yang diperlukan. Ayo pulang dari sini lihat ya, tanya tiap mau beli sesuatu, ini alamatnya untuk apa? Untuk dipuji orang, untuk centil. Mau apa? Capek-capek diperbudak penilaian orang lain tuh gak jadi amal. Udah capek nyicilnya, capek capek. Berbahagialah kalau Allah mengambil sesuatu yang bisa mengotori hati kita. Boleh cerita satu lagi? Oh saudara, saya batuk begini udah di swab ya. Aman. Jadi di usus halusnya ada sedikit masalah pH-nya kata dokter, jadi sesuatu akan terjadi batuk begini, tapi aman, sudah di swab. Kalau belum di swab saya nggak datang ke sini. Tapi di swabnya udah lama ya. 2 kali. Suatu saat saya tidak berani menceritakan orang lain, takut salah, pengalaman saja. Dulu tahun 90 sekian haji
Nah, seorang jamaah haji itu bawa kamera, bagus Pak. Pakai dulu baru ada kamera pakai remote tuh canggih. Harus punya kamera ini. Mahal ini belasan juta zaman dulu tuh. Dibanding dengan hasil potretan itu sejarah, nggak bisa berulang. Apalah artinya beberapa juta dibanding dengan momen yang tidak akan terekam lagi. Bener nih. Di Mekah ada yang jual, Masya Allah, subhanallah. Tiap kali ke masjid pasti lewat toko kamera. Ada kamera itu. Perginya muter lewat toko itu. Pulangnya muter ke sana. Sambil belum, jangan, ini nafsu, nggak cocok dengan ceramah. Tapi ini penting. Demi sejarah yang akhirnya nggak kuat. Lebih mengerikan lagi sesudah ditanya kameranya tinggal satu. Waduh, takut dibeli orang. Allahu Akbar. Hilang itu fokus mikirin kamera. Demi ketenangan jiwa beli tak kamera. Kemana-mana dibawa hadirin. Karena ditaruh di penginapan takut hilang. Akibatnya tidak bisa masuk masjid. Karena bawa kamera. Mulai nyiksa tuh kamera. Kerjanya motret. Pas dilihat tidak ada wajah saya. Karena yang motret saya ya nggak. Ini benar-benar nyiksa. Pulang ke Indonesia, wah udah. Mau disimpan di atas lemari takut jatuh. Disimpan di bawah takut main. Mulai nyiksa. Kalau ada yang mau pinjam, hati-hati. Ini barang mahal, langka. Belinya dari Mekah, harus jaga hati-hati. Banyak ngomongnya. Allah melihat kelakuan saya. Allah mengetahui hati saya sangat bangga dan terikat dengan tustel itu. Suatu saat pesantren kilat, panitia masjid pinjam. Jam 10 datang dalam keadaan pucat. Tadi itu kami simpan di pagar. Baru aja sebentar saya datang ke pagar, kameranya maaf hilang. Alhamdulillah, selamat, terima kasih deh. Hati kunaon. Pertolongan nyiksa eta kamera tuh. Tanpa kamera itu saya tetap dipotret hadirin. Aduh, itu karunia Allah. Kita sering ingin barang. Kalau udah pengen mati-matian. Tujuannya juga enggak jelas. Pengen udah punyanya nyiksa. Di akhirat hisabnya berat. Makanya mulai sekarang udah. Jangan karena ingin. Karena ingin itu nafsu. Apalagi karena ingin dinilai orang. Enggak. Latih dari dunia dulu sebelum kita yang amal-amal. Karena kalau kita udah kebiasaan pengen dipuji orang, biasanya amal kita juga pengen dipuji orang. Jam 3 posting, bangun saudaraku. Sepertiga malam terakhir saat ijabah. Bener ngebangunin atau pengumuman? Nih saya sudah bangun. Saya ahli tahajud. Ada yang ngebangunin orang tapi dia sendiri sibuk buka WA. Sibuk buka HP, bukannya sibuk tahajud. Dan dia takut kalau besoknya telat bangun karena takut ketahuan oleh teman-teman telat. Ini semuanya bohong. Tahajud, ibu, ya Allah. Suami bangun pas lagi sedih, ya Allah. Kenapa jadi gitu? Suami nggak bangun lah, ya Allah tolong. Tapi kalau ada orang, ya Rob, ada air mata, enggak dilap tuh, sengaja supaya dilihat oleh. Ini acting dan Allah tahu. Apalagi kalau jadi mubalik ya. Atau jadi panitia muhasabah, ya Allah tolong. Kok nggak ada yang nangis nih?
Ya Allah, lembutkan yang hatinya membatu, jadi ngambek kejamaatan. Nggak boleh acting gitu, tidak bisa. Innallaha wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau wa asiru, engkau rahasiakan kata-katamu, awijharu bih, engkau zaharkan kata-katamu, innahu, sesungguhnya dia alimum bidati sudur, tahu isi hati kita. Ini penting hadirin. Jangan sampai sahur, alhamdulillah selamat saum ya sahabatku sekalian. Benar ngucapin selamat saum atau pengumuman saya lagi saum? Ibu udah berapa juz? Alhamdulillah saya juz 30 aja belum hafal. Tingkatkan aja Bu, saya juga tidak nyangka saya udah 3 juz. Siapa yang nanya? Kenapa diumumkan? Kenapa kita harus tahu setiap orang? Hati-hati, hati-hati. Anak selesai juz 30, ibu yang pamer. Alhamdulillah ya Allah Gustino Agung, alhamdulillah. Nah, apa gitu-gitu amat, yang ada ibu juga nggak ngapalin ya. Ibu kenapa Bu? Anak saya sudah selesai juz 30, saya tidak nyangka, padahal saya tuh ngedidiknya biasa aja. Ujub, diam. Dan anak ibu mengapalin bukan karena ibunya hebat ya, karena doa nenek Bu. Hadirin, asli nih, kita harus mulai nanya alamat dari semua, termasuk mau posting gitu ya. Kenapa kita harus posting segalanya? Kenapa keadaan rumah harus selalu kita posting? Mau apa? Pengen diketahui orang. Terus kalau orang udah tahu gimana? Belum tentu orang suka. Ada yang jadi iri, ada yang jadi ain. Ada yang anaknya diposting, terus cucu diposting. Oh, nanti penyakit ain tuh. Ada yang punya Instagram, anaknya lucu, oh posting, kemudian ada baju pakai oleh anaknya posting, jadi dagangan. Hati-hati, nanti diuji oleh anak itu. Allah tahu ini. Nggak usah segala diposting. Wah, rumah tangga sakinah gini. Potret posting, besok lusa bermasalah tuh rumah tangganya ya. Tanya tujuannya apa segala diposting. Halo? Udahlah. Perlukah kita banyak follower? Mau apa? Ngomong gitu udah banyak followernya. Bukan keinginan saya nyari follower, itu mah tim aja. Mau ngapain? Banyak follower sekali bikin dosa, orang lihat jadi dosa besar walaupun dosa kecil. Nggak penting follower itu, yang penting cuma satu, Allah ridho. Nggak usah maksa-maksain diri. Halo? Udah punya IG mah potret sendiri, followernya sendiri, aman. Dagang, beli sendiri. Bukan tidak boleh dakwah di medsos hadirin. Maksud saya alamatnya apa? Apakah dengan banyak subscriber, follower itu jadi mulia? Enggak tuh. Penjahat juga banyak yang followernya banyak, betul? Hadirin, harus jelas alamat dalam segala hal. Allah. Tanya aja alamat. Mau apa saya ke masjid, saya mau mencari ilmu ya Rob. Semoga engkau ridho. Engkau memerintahkan mencari ilmu. Saya cari ilmu karena engkau bimbing Agim ya Allah, semoga niatnya benar, ilmu yang disampaikannya benar. Kalau ada niat salah, balikan hatinya supaya bisa jadi benar. Jangan biarkan mengatakan yang salah. Itu lebih bermanfaat, betul? Mungkin suatu saat saya salah dalil, salah apa, bantu perbaiki. Udah, memang banyak kekurangan. Begitulah hadirin sekalian.
Jangan salah alamat, selalu pikir alamat sebelum apa-apa. Ya, apa sih maksud saya? Apa sih maksud saya pamer sepatu? Sepatu yang bagus kok saya yang pamer, padahal kakinya juga rorombeheun, ya. Oh iya, ada yang lebih aneh lagi, dijemput oleh saudara, mobilnya bagus, tapi yang merasa keren kita. Padahal tiap orang tetangga tahu kita nebeng, ya. Bukan mobil kita. Mending asa pangkotanya. Udahlah, biasa-biasa aja lah hidup, Mas. Setuju? Apakah mungkin orang pamer dengan kekayaan, dengan kesederhanaan juga bisa pamer? Ada yang sengaja sederhana gitu ya. Nih saya zuhud nih. Jadi tetap ya dia merendahkan diri untuk mengangkat diri. Ada yang pura-pura sederhana di rumah tuh, tapi ingin diakui. Nih saya hidupnya sederhana, ini saya hidupnya zuhud, tawadu. Tetap sederhananya juga ria. Ke kantor naik ojek, diupayakan muter di kantor tuh. Tiga putaran. Supaya dilihat karyawan. Nih bos sederhana, acting juga itu. Jadi gimana tuh segala salah begini? Ya udah, jangan sibuk dengan penilaian makhluk. Wa kafa billahi syahida. Ada yang istrinya teh judes, ke suami teh ketus, tapi suami mah sabar, tenang. Pak, kenapa bapak sabar sama istri yang kayak gitu? Kan Allah nyuruh sabar. Ya udah, saya sabar aja. Kalau Allah nyuruh pasti itu baik. Apakah bapak sabar begini supaya istri bapak jadi berubah? Ya tentu saya berharap istri saya berubah, tapi tidak, yang merubah istri kan Allah. Jadi saya mah suatu saat suami itikaf, Bu, saya itikaf dulu. Itikaf Jumatan aja langka, masa ujung-ujung itikaf? Justru karena saya selama ini jauh dari agama, saya mau tobat. Udah tua, pengen punya bekal pulang. Mudah-mudahan kalau itikafnya benar, saya bisa tobat. Kepercaya? Insya Allah, Bu. Tenang we. Pulang itikaf. Dari mana Pak? Lah kan itikaf. Kenapa HP dimatiin? Kemana Pak? Atuh masa itikaf main HP? Ibu mah nggak percaya Bapak itikaf. Ya udah, nggak apa-apa. Mau percaya, mau enggak, itu mah urusan ibu dengan Allah. Saya itikaf. Saya ngomong jujur apa adanya, bukan supaya ibu percaya ke saya. Saya ngomong apa adanya karena itu yang diperintahkan Allah, jujur. Ibu mau percaya, mau nggak percaya, ya mangga. Itu mah ceramah si Aagim. Saya juga udah dengar. Salah wae hadirin. Ya udah, sok aja. Gak, ibu mah nggak percaya pasti. Ya nggak apa-apa. Ya Allah mah tahu. Tenang aja. Ya kita mah jujur bukan untuk dipuji orang. Kalau Allah mau membuka kejujuran kita, si ibu belanja ke tukang sayur, Mbak, makasih ya. Makasih apa? Itu tadi malam suami saya diajak itikaf sama suami Mbak. Sekarang tidur aja seharian ya. Tapi jadi baik Mbak, makasih ya. Allah punya jalan membuka semuanya, benar? Nanti si ibu, Pak, ternyata Papa benar itikaf. Iya, maafin ya Bu. Makanya nggak boleh gitu ya. Jangan mentang-mentang sudah dibela Allah ya. Makanya jadi istrinya enggak. Kalau Allah udah ngebela gitu, alhamdulillah. Udahlah, disederhanakan hidup ini, benar? Tolong pulang dari sini buka barang-barang di rumah ya. Buka lemari, barang-barang
Tanya ini perlu atau enggak, karena ada orang yang namanya hoarding. Tahu hoarding? Yaitu sering seneng ngumpulin barang yang dia sendiri nggak pakai, tapi nggak boleh dipakai orang. Aneh ya, dikumpul-kumpul aja. Lihat nanti di kolong tempat tidur ya, ada botol, masukin ke sana. Siapa tahu suatu saat ada tukang lihat di atas lemari kardus dikumpulkan, dipakai enggak ya, dan kotor. Lihat di gudang, periksa nanti, silakan. Kenapa baju SD masih dikumpulkan? Kenapa ada orang sering senang mengumpulkan barang? Satu, karena dia selalu berpikir suatu saat akan dipergunakan. Ini kepake nih suatu saat. Kepake nih. Jadi dikumpulkan, setrika rusak, nanti suatu saat diperbaiki. Apa aja dikumpulin, nanti lihat coba ya. Dua, karena dianggap spesial, ada kenangan. Ini waktu si dia ngasih nih sapu tangan sutra biru nih, padahal dia udah punya cucu sama orang lain ya. Kumpul-kumpulkan. Ini ada yang ini dulu ada yang ngumpulin tiket bekas, ada yang ngumpulin pin, segala dikumpul-kumpul. Ada yang ngumpulin buku dari SD, Pak. Mau apa? Menuhin udah, rumah kita kecil, barangnya banyak, gak kepake, itu dihisab di akhirat nanti kan? Badan satu, sarung 5 losin, mau gimana? Pakai 2 sarung aja jadi masalah, betul tidak? Ibu ngumpulin kerudung aja hantem. Emang kepala ibu berapa? Hah? Ayo, lagi pada mikir. Saya juga baru Pak bongkar-bongkar. Aduh, astagfirullah. Kan banyak yang ngasih hadiah dari luar, dikumpul-kumpul. Bayangin dulu tuh sehari ceramah bisa 5 kali, Pak. Tiap pulang ceramah ngasih plakat. Iya, 5 sebulan aja 150 plakat, mau diapain coba itu. Akhirnya mah janganlah. Suatu saat ceramah di Jepang, pulangnya ngasih samurai. Bapak bisa bayangkan di airport bawa samurai, Pak. Itu aja udah rumit. Yang ngasihnya mah ikhlas. Bawa samurai ke sana sini mencurigai. Akhirnya nggak bisa bawa masuk, dilaporkan, rumit sekali. Sampai ke Indonesia diperiksa. Di mana tuh si samurai itu sekarang? Diperjuangkan mati-matian, lupa kita ini ya. Ayo bongkar. Yang ketiga, trauma. Pernah banjir, pernah kebakaran, pernah kehilangan, itu membuat kita suka ngumpul-ngumpul. Dan yang keempat, penyakit mental, hadirin. Ini yang gak enak tuh. Udah, sambil kita jaga alamat, kita juga bersih-bersih dari barang yang tidak manfaat ya. Kuncinya harus tega, karena pas mau dibagikan, aduh ini warnanya cocok nih, ini rendahnya kenangan, ini nggak jadi hadirinnya. Astagfirullah. Ya saya juga kemarin begitu, Pak. Jadi tiap dinas ke luar negeri pasti kan diajak ke toko sepatu. Emangnya saya kaki 1000 ya nggak? Sepatu, waduh nyarinya mah susah, dibawanya susah, sampai ke Indonesia lupa. Nah kemarin pas dibongkar, aduh sepatu sebanyak ini, baru-baru mau dipakai sayang, yang dikasih enggak, caranya mah bagiin, bebas hadirin. Dalam ilmu ketenangan jiwa, kalau kita punya uang, sibuk membeli barang untuk kepentingan kita, dan sibuk membeli barang untuk menolong orang, yang bikin bahagia itu adalah justru untuk nolong orang, Pak. Makin kita sibuk untuk diri kita, banyak kecewa, gelisah, tegang. Boleh beli buat diri, tapi jangan karena salah niat. Selebihnya mah udahlah, bagi-bagikan. Dan lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita?
Jawab. Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Nggak perlu. Lupakan aja. Karena aslinya bukan kita yang berbuat baik, tapi Allah yang berbuat baik dan kita diuji jadi jalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 2, kajian kita jaga alamat niat kita, dan yang kedua bersihkan kita dari yang memperberat hisab kita di akhirat nanti. Cukup hadirin. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita telah mendengarkan kajian bersama guru kita Agim. Sebelum kita membaca doa, bagi yang ingin berinfak kami persilahkan untuk berinfak terlebih dahulu. Mari kita membaca beberapa surat pendek dari Al-Quran, surat Al-Ikhlas sampai surat Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, ampuni kami ya Rabb. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni sebusuk dan sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Hapuskan senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni kami ya Allah, jarang sekali kami berniat ikhlas karena Engkau. Ampuni kami jarang bersyukur atas limpahan karunia-Mu yang melimpah setiap waktu. Ampuni ya Rabb, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Ampuni kami sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering berburuk sangka kepadamu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami lalui, padahal setiap ujian pasti baik untuk kami. Jua ampuni ya Rabb, ibadah kami yang jarang khusyuk, amal kami yang jarang ikhlas. Karuniakan kepada kami sisa umur yang berkah ya Allah, hati yang yakin padamu, kening yang selalu nikmat bersujud, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Kau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah,
titipkan rezeki hanya yang halal barokah. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kemudahan jamaah yang sedang dihimpit masalah dan kesulitan ya Fattah. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan rezeki dan lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan kepada jamaah ini ya Karim semua urusan yang membawa maslahat bagi dunia akhirat, dan jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah dan mudarat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini ya Karim. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit batin, penyakit akal. Lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Karim. Sempurnakan keislaman kami menjadi haji-hajah mabrur mabrurah. Berkahi majlis ini, berkahi masjid ini, berkahi siapapun yang membangun dan memakmurkannya, mengurusnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Ke depan kalau memang mau ngaji ke sini ada sepeda di rumah, pakai sepeda aja supaya lebih hemat bahan bakar dan bisa olahraga. Tolong doakan supaya sehat dan istiqomah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.